Halo guys, welcome back to my channel. Di sini gue lagi ada di Indonesian Motorsport Heritage. Nah, kalian udah lihat kan cuplikan videonya kayak apa? Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam, kita temuin ownernya. Let's go. Sekarang gue lagi ada di dalam nih, dalam ruangannya Indonesia Motorsport Heritage. Nah, sekarang di kanan gue ini ada Om Anton Novianto. Beliau ini adalah pemilik dari museum ini, guys. Nah, gimana ya, apa kabar Om Anton? Baik. Museumnya kapan nih pertama kali dibuat? Sebenarnya ngumpulinnya sih udah lama, cuman mulai dikumpulin serius pakai nama museum itu sebenarnya ya tahun 2020 ini sih sebenarnya. Baru mulai pakai nama museum lah gitu. Om Anton itu sebetulnya emang kolektor apa emang dulunya bekas pembalapnya apa gimana ya Om? Enggak, saya cuman suka nonton aja. Oh, suka nonton. Oke, berarti Om fans of motorsport lah ya? Kira-kira gitu. Kayak dapetinnya mobil balap ini kayak gini, gimana sih Om? Kok bisa dapet gitu Om? Iya macam-macam ya, kan dia ini rata-rata kan mobil-mobil yang bersejarah ini saya dapatnya kondisinya jogrok gitu ya, kondisi tidak terawat lah gitu kan. Ada yang dapat di bengkel, ada yang dapatnya di kampakan. Bahkan ada yang dari kampakan? Ada yang di gudang, dapat kayak gitu. Terus kemudian saya coba restorasi semampu saya. Ya sampai sekarang. Dan jadilah seperti ini ya. Ya ini sebenarnya juga masih proses ya, karena kan banyak juga yang mesinnya belum sempat kepegang, ada yang sedang taraf proses restorasi kemudian berhenti sementara karena biayanya belum ada. Ya macam-macam. Ada kan biasanya kalau bekas balap tuh ada yang udah hancur ya Om ya? Itu berarti sama Om di repaint lagi apa di restorasi lagi gitu ya? Sebagian besar sih kita repaint lagi ya. Repaint lagi. Ada saat misalnya kayak ini, yang ini asli masih ya dari dapatnya emang gini. Tapi yang lain rata-rata waktu dapat ya sudah kondisi ada kropos, sudah ya udah nggak layak untuk di display lah. Nah, saya sih restorasinya mencoba untuk mengembalikan ke zaman dulunya gitu, tampilan zaman dulunya. Cuman kan dia ada perbedaan nih. Di sini kan ada yang rally, ada yang balap. Khusus untuk rally itu agak sulit karena kita harus riset ya, cari dulu ini dulu mobil punya siapa, dulu tampilannya seperti apa. Dan kalau mobil rally itu kan masuk dalam jumlah yang agak banyak ya. Dan dulu dipakai siapa, terus dibeli siapa, dipakai, dirubah sponsornya, dirubah ini. Jadi agak sulit gitu. Ya kan kadang per tahun tuh kan ganti-ganti ya. Jadi kita nyari riset untuk nyari foto awal-awalnya tuh memang masih terus sampai sekarang ya. Kalau yang khusus mobil balap itu lebih mudah karena jumlah yang masuk nggak terlalu banyak gitu kan. Misalnya ada mobil balap ini dulu yang pakai pembalap beliau ini gitu kan. Nah zaman dulu itu kan nggak banyak gitu. Jadi kita tinggal cari, misalnya kita riset dari majalah-majalah zaman dulu ya, ada mobil motor dan sebagainya. Itu biasanya gambar-gambar dapat dari situ. Nah itu lebih mudah gitu, lebih mudah untuk kita kembalikan ke tampilan awal gitu. Ini menarik juga nih Om ya. Gimana? Saya masih bingung nih cara bikin kayak gini. Iya, ini sebenarnya dekorasi aja nih. Ini bukan mobil bersejarah terus digantung gini, enggak. Ini mobil dapat dikampakan, mobil TX3 body aja. Waktu itu terus ada ide untuk dibuat display, akhirnya dibikin seperti ini. Ini tampilannya sebenarnya ini mobil juara rally Sony zaman itu ya, tahun 86 kalau nggak salah. Dulu juaranya mobil TX3 kayak gini, yang turbo 4-wheel drive, liverinya seperti ini. Dulu drivernya Beng Suswanto, Om Beng sama Om Adiguna Sutowo. Nah ini saya bikin replika, tampilannya mirip seperti gitu. Mirip aslinya. Nah Om, kalau ini apa aja nih Om? Mungkin bisa diceritain dikit Om, ini ada displaynya apa aja? Ada model kit, ada barang-barang. Oh itu ada tape-tape lama saya kumpulin kan, zaman dulu kan
tip ngetop mereknya Nakamichi ya, zaman Oh, iya. 80-an, masih Jepang, kemudian ada Blaupung. Terus kalau dilihat tuh ada yang lucu tuh itu telepon Oh, telepon yang buat di mobil ya, Mas? ya, telepon zaman dulu lah yang telepon mobil kan. Ini model kitnya udah lu spek apa emang masih di dalam masih utuh, belum pernah dirakit? Yang ini belum Oh, belum pernah dirakit. Ah, Wah, masih itu ini. lumayan ini juga harganya ya kalau belum dirakit. Iya, cuman kadang-kadang kan model kit kalau yang udah tua itunya udah kan ada apa tuh kayak stiker-stikernya tuh ya. Oh, Udah rusak gitu ya. Ditempel juga udah ini. Iya, iya. Itu pellet Rally Art Dymac punyanya VR4 biasanya. Oh, oke. Itu yang bahannya Itu magnesium. magnesium ya, Mas? Iya. Ya, magnesium itu dia lebih tahan banting ya Iya, kalau dia buat rally itu enteng lebih tapi kuat gitu ya. enteng tapi kuat ya. Cuman pelek ini kan agak sulit ya, karena agak sulit dicari ya, karena memang dia waktu itu diproduksi hanya dipakai untuk rally, jadi bukan dijual Oh. untuk umum gitu. Itu kalau velg rally kayak gini nih pasarannya sekitar berapa? Wah, agak susah ya sebenarnya kalau dibilang mahal juga kadang-kadang tergantung, kadang-kadang orang nggak tahu kan, karena orang nggak tahu kan harganya nggak bisa mahal juga kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau tahu kadang-kadang dia kalau tahu ngejualnya juga mahal banget gitu, jadi harganya agak sulit gitu. Di sana masih banyak ya, Mas? Mungkin Ya, juga ada kita sih. lihat Sana, di sana ya. ada macam-macam lagi nih. Guys, ini mesin gendong dari tahun 95 sampai 98 ya? Ya, Nah, jadi kalau kalian yang generasi 90-an pasti pernah main gini. Masih pakai apa? Dia Masih koin ya? koin. Oh, duitnya pakai masih koin. ada, Pakai koin dan ini semua masih berfungsi ya, Mas? masih. Cuman dicabut listriknya. Oh, coba Ya. Oh. Dan masih berfungsi, guys. Keren nggak? Oke, Om. Kita angkit ke sini, Om ya. Ya. Nah, Om, ini displaynya banyak banget diecast. Ini diecastnya ngumpulnya udah lama, Om? Ya ini ada diecast, ada mokit ya, mokit yang dirakit, terus ada macam-macam sih, ada majalah-majalah juga, ada apa memorabilia, setir. Cuman dia emang sebenarnya ini kan pelengkap museum ya. Jadi apa yang di display di sini biasanya ini mobilnya ada di sini gitu. Jadi satu banding satunya ada. Ini untuk properti untuk menambah inilah kelengkapan daripada museum gitu. Biasanya kan kalau dapat gini kalau pas kita lagi ke Hunting-hunting gitu ya? Tokyo gitu kan kadang-kadang nyarinya di sana. Oh, bahkan Om sampai ke Tokyo ya untuk dapetin diecast kayak gini ya? Iya, kadang-kadang gitu kalau pas lagi tiket murah kita ke sana. Atau kadang-kadang juga dikasih teman-teman yang berangkat dia apa ya, oleh-oleh ke saya, dia tahu gini. Jadi banyak juga yang dikasih sebenarnya. Dikasih Ya teman-teman. tuh masih ada tulisannya ya, 2000 yen. Di Tokyo kan juga nyari biasanya kadang-kadang di tempat-tempat yang barang bekas juga suka ada, atau ya. di bazar-bazar, flea market. Harganya jauh lebih murah sih. Nah, ini Galan VR4 ya, Om ya? Ya, jadi gini, yang di sini sih, ini kan satu generasi nih, rata-rata yang rally itu 90-an awal gitu ya. Itu zaman itu lagi ngetopnya turbo 4-wheel drive. Oh, turbo 4-wheel Injeksi turbo 4-wheel drive, paling lagi itu kan. Dan ini rata-rata sama DOHC. Sama-sama di Jadi, cuman kadang beda cc aja, ada yang 2000, ada yang 1800. Dia berapa horsepower, Om? Ya tergantung grupnya ya. Kalau ini ada beda-beda. Beda-beda grup ya. Mbak? Kalau yang grup N ya dia standar pabrik lah ya. Nggak tahu ya 4G63T itu mungkin dia di bawah 300 ya. Buat 300 kalau Nah, kalau yang grup A kan dia bisa bebas. jadi kalau di drag race itu kayak FFA-nya gitu ya, Mbak? Mungkin ya ya. Kalau grup A ya bisa di atas 300. Mungkin 300-an gitu. Oke. Zaman itu sih yang gampang aja dulu ada grup N, grup A. Jadi kalau grup N itu mobil-mobilnya lebih ke masih standar pabrik ya. Mungkin nggak standar pabrik, cuman dikasih roll bar gitu aja grup N. Jadi kalau kita lihat yang grup N itu kadang-kadang di dalamnya itu masih kayak mobil standar. Jadi jok belakang masih nempel. Walaupun ya jok belakangnya itu kalau kita lihat ini nggak bisa didudukin karena udah ketembus roll bar semua kan. Iya, benar. Cuman dia masih nempel, kemudian plafon atas masih ada,
si karpet bawah juga masih ada. Oke. Dan modifikasinya, misalnya engine-nya apa dan sebagainya itu nggak terlalu lari dari standar. Iya. Kalau grup A sudah lebih bebas, dia bahkan lebih trondol lah ya. Ini kan masalah bobot mungkin ya, masalah bobot mobil. Dari 3 ini yang grup A nih yang mana Om? Yang grup A 2 ini. 2 ini ya. Ini grup N. Mungkin kalau tampilan grup A zaman itu biasanya ada air scope atasnya, kan kelihatan ada bolongan atas itu. Ya. Yang ini juga ada bolongan atas. Oh iya. Kalau grup N biasanya polos di atasnya. Nah kalau ini baru dibangun ya Om ya? Iya, ini baru sebulan ya, baru sebulan. Saya sempat lihat di story-nya Om. Om berarti ini ngecat sendiri ya Om ya? Iya, di depan situ ya? Kalau malam. Karet-karet ini diganti semua apa gimana Om? Enggak, dipasang ulang. Cuman enaknya gini, kadang-kadang kan ini khusus VR4 ya, Galen ini kan sama dengan di lokal ada namanya Eterna. Spare partnya bisa pakai lah kalau yang misalnya kaca atau lampu depan, apa lampu belakang. Ya, masih banyak. Macam-macam sih ya, karet mungkin bisa mirip-mirip lah sama gitu. Cuma mungkin yang penggerak 4-wheel drive-nya ini yang oh iya, kalau itu beda sih. Itu beda sendiri ya. Engine juga beda. Engine sama sebenarnya, basicnya cuma dia tuh turbo. Cuma speknya yang berbeda. Kalau yang lokal kita kan nggak turbo. Ini Mazda apa nih Om? Ini 323. Mazda 323, ada yang namanya ada yang GTX, ada yang Familia, tapi dia yang jelas kode rangka bodinya BF dia. Ini 4-wheel drive juga ya? Ini 4-wheel drive, DOHC, injeksi, turbo 1600. Ternyata di sana banyak ini Om ya, jok-jok ya. Ini jok-jok emang ex pembalap juga apa emang Om koleksi aja apa gimana Om? Iya biasa dapat bekas ya, jok-jok ada temen yang rally terus dia udah bosen dia jual. Ya kalau saya kan perlu kan, misalnya kayak gini nih saya dapat kan nggak ada joknya, begitu ada teman tinggal pasang, gitu aja sih. Termasuk jaket-jaketnya juga tuh, jaket. Iya biasanya sih jaket kalau itu dapetnya di Tokyo juga biasanya. Biasanya kan di sana kan ada flea market, ada barang-barang bekas itu. Oh, oke. Nah biasa dapat di sana, harganya murah-murah. Di sini berarti khusus untuk rally car ya Om ya? Iya ini bagian rally ya. Rally car. Oke, mungkin nanti kita lihat ke dalam ya. Di dalam masih ada banyak lagi mobil balap ya, Pak? Iya, ini kan museumnya kan ada dua bagian. Dua bagian. Yang satu bagian rally, yang satu bagian balap. Nah, kita ini sekarang di arena untuk rally guys. Jadi nanti kita bakal ke sana untuk melihat mobil-mobil balap lainnya. Ini khusus rally. Udah kita langsung lihat aja ke sana ya, Mas? Siap.